Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 53. Mau menggodaku ya? Kamu nggak apa-apa? Tanya orang yang telah menolong Caca. Caca menggeleng dan masih membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya sambil menangis. Hei, premannya sudah pergi. Kenapa masih menangis? Tanya orang itu lagi. Namun Caca masih tidak mau berhenti menangis. Mau tak mau orang itu ikut berjongkok di depan Caca dan memeluknya. Seketika hati Caca terasa hangat di pelukan pria asing itu. Caca merasa aman dan nyaman. Setelah beberapa saat, Caca mendongakkan wajahnya untuk menatap wajah pria asing yang membuat hatinya tenang itu. Dek, jantung Caca berdetak semakin cepat. Bukan karena takut, tapi karena terpesona akan ketampanan pria asing di depannya ini. Sudah lebih baik? Tanya sang pria asing membuat Caca langsung menganggukkan kepalanya. Terima kasih, ucap Caca sambil menghapus air matanya. Di mana rumah kamu? Biar saya antar, ujar pria asing. Nggak usah, saya bisa pulang sendiri, jawab Caca menolak halus. Biar dihadang sama preman lagi, cibir pria asing itu. Aku tuh cuma nggak mau ngerepotin situ lagi, jawab Caca ketus. Udah, ayo. Pria asing itu menggandeng tangan Caca untuk memasuki mobilnya dan mengantarkan Caca pulang. Terima kasih Om, ucap Caca saat mobil yang ia tumpangi sampai di depan rumahnya. Lain kali, jangan suka keluyuran tengah malam lagi, ucap sang pria asing. Yah, aku tuh bukan keluyuran, tapi lapar. Makanya keluar buat cari makan, sungut Caca kesal. Kamu tinggal sendiri? Tanyanya. Enggak, aku tuh punya keluarga, tapi kayak anak yatim. Kesal Caca keceplosan. Padahal ia tipe orang yang sangat tertutup dengan yang menyangkut urusan pribadi. Bahkan sahabat-sahabatnya saja tidak ada yang tahu. Dia anak siapa dan rumahnya di mana. Jangan memanyunkan bibir seperti itu. Cepatlah masuk dan jangan terlalu sering makan mie instan, ucap pria itu dan langsung pergi meninggalkan Caca yang masih mematung di depan gerbang rumahnya. Dasar om-om sok perhatian, gerutu Caca lalu ia masuk ke dalam rumah. Ceklek. Jenar membuka pintu kamar mandi dengan memakai lingerie yang telah ia bimbangkan dari tadi. Setelah berdebat dengan akal dan pikirannya, akhirnya Jenar memberanikan diri memakai pakaian saringan tahu itu. Dilihatnya Arya masih fokus dengan laptopnya. Akhirnya Jenar langsung berlari menuju tempat tidur dan membungkus tubuhnya dengan selimut. Dek, dek, dek. Jantung Jenar berpacu dengan sangat cepat. Dia begitu gugup, ditambah ia berlari, membuatnya semakin terlihat gugup. Arya yang mendengar suara langkah kaki Jenar berlari, langsung mengalihkan pandangannya dari laptop ke arah Jenar, yang sudah terbaring di tempat tidur dengan terbungkus selimut, membuat Arya mengernyitkan dahinya. Jenar, panggil Arya lembut sambil berjalan menuju tempat tidur. Arya berpikir jangan-jangan Jenar sakit. Arya begitu khawatir
dengan keadaan Jenner. "Sayang, kamu sakit?" tanya Arya sambil berusaha membuka selimut yang membungkus Jenner. Namun Jenner sekuat tenaga menahannya agar Arya tak bisa membukanya. Tapi itu justru semakin membuat Arya penasaran dengan tingkah Jenner. "Aku nggak apa-apa, aku mau tidur mas," jawab Jenner di balik selimutnya. "Kamu marah sama mas?" kata Arya merasa takut kalau Jenner marah, karena sedari tadi ia terlalu fokus dengan pekerjaannya. "Enggak," jawab Jenner cepat. "Mas Arya kerja lagi aja. Jenner mau tidur." Arya menghela nafasnya. Ia benar-benar yakin kalau Jenner marah kepadanya. Arya pun kembali ke sofa dan membereskan pekerjaannya. Jenner yang mengira Arya sudah kembali ke sofa pun bernafas lega dan sedikit membuka selimutnya. "Aman," gumam Jenner pelan. "Kayaknya mending ganti lagi deh. Bikin spot jantung juga lama-lama." Jenner membuka selimutnya lebih lebar lagi, sehingga kepalanya kini tak terbungkus selimut. Lalu ia membalikkan tubuhnya. Dek! Jenner menelan salivanya karena saat ia membalikkan tubuhnya, ternyata Arya sudah berada di belakangnya, sehingga membuat wajahnya menyentuh hidung Arya. Mata mereka saling berpandang, membuat jantung Jenner semakin berdetak kian cepat. Mas, ucap Jenner gugup. "Kenapa?" tanya Arya lembut. Kok di sini? Bukankah tadi kerja lagi?" "Istri Mas ngambek, jadinya Mas udahan kerjanya." Cup. Arya mengecup lembut kening Jenner yang hampir tertutup rambut. "Jenner gak marah, Mas. Beneran deh. Jenner mau tidur. Ngantuk banget." Ucap Jenner sambil menguap. "Kamu sakit? Kenapa selimutan begini? Mas khawatir sama kamu," ucap Arya kembali berusaha membuka selimut Jenner. Tapi Jenner menahannya. Jangan mas." "Kenapa? Mas khawatir sama kamu." "Tapi Jenner gak apa-apa, beneran deh," ucap Jenner menelan salivanya gugup. "Kenapa kamu gugup?" tanya Arya. Enggak, Jenner gak gugup. Jenner gak gugup kok. Hehehe, jawab Jenner cepat, menutupi kegugupannya. Namun malah semakin memperlihatkan kegugupannya. Arya yang melihat itu langsung mengecup bibir Jenner, sehingga membuat Jenner kembali membulatkan matanya. Kini jantungnya sudah benar-benar akan lepas sepertinya. Namun lama-lama Jenner memejamkan matanya, mencoba merilekskan pikirannya dan menikmati Arya. Arya yang melihat Jenner sudah memejamkan matanya, pertanda Jenner sudah rileks. Ia langsung menarik selimut yang menutupi tubuh Jenner, membuat Jenner langsung membuka matanya dan mendorong Arya sekuat tenaganya. Glek. Kini gantian Arya yang langsung menelan salivanya. Jakun Arya naik turun setelah matanya menatap pemandangan yang begitu indah di depannya. Jantung Arya berpacu dengan kencang. Arya juga tak kalah gugup dari Jenner. Jenner yang melihat Arya melongo karena melihat penampilannya langsung kembali menarik selimut yang tadi dibuka oleh Arya. Namun tangan Arya lebih cepat menahan selimut itu. Arya menatap Jenner dengan seringai di wajahnya.
Kamu sengaja ya? Tanya Arya sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Mau menggodaku, Mas, siniin selimutnya, ucap Jenner meminta selimut yang dipegang Arya. Bukan memberikannya, Arya malah membuang selimut itu hingga terjatuh ke lantai. Lalu segera mendekat ke arah Jenner yang malah beringsut mundur hingga mentok sandaran kasur. Bersambung.